Apa yang mau kamu lakukan setelah pandemi COVID-19 ini berakhir? Pertanyaan itu sering kali ditanyakan. Mulai dari pertanyaan kepada diri sendiri, bahkan menjadi pertanyaan yang sering kita jumpai di media sosial. Satu hal yang pasti, jangan sampai kita menjadi pribadi yang sama dengan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Memang sekarang situasinya berbeda. Banyak hal yang tidak berjalan seperti biasanya. The new normal istilahnya. Tapi justru di saat-saat inilah adalah kesempatan untuk kita bisa berpikir kreatif. Ya, ubah komplain menjadi kreatif. Memaksa diri untuk bisa beradaptasi dan melakukan yang terbaik. Kreatif itu gak harus bicara soal dunia seni kok. Tapi kreatif itu adalah ketika kita bisa berbuat sesuatu yang berbeda dengan cara kita sendiri. Ada banyak contohnya. Saat-saat sekarang ini ada begitu banyak orang yang membuat seminar online, melakukan virtual photoshoot, membuat konten-konten yang menarik baik itu di YouTube maupun di Instagram. Ya bahkan juga banyak dari ibu-ibu atau emak-emak atau anak-anak muda lainnya mencoba berbagai menu masakan. Mulai dari dapur, dimasak, enak, akhirnya ditawarkan kepada orang-orang sekitarnya dan akhirnya jadi usaha yang bisa menghasilkan penghasilan untuk keluarga. Proses menjadi kreatif dan proses beradaptasi pun juga saya alami, khususnya semasa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal yang dalam waktu 3 bulan terakhir ini baru saya lakukan dan baru pertama kali saya lakukan. Contohnya, kalau sebelum ini saya nggak pernah tuh memakai aplikasi Zoom, tapi sekarang ya saya hampir setiap hari menggunakan aplikasi Zoom untuk meeting, untuk virtual training, ya untuk mengadakan digital learning dan lain sebagainya. Kalau dulu saya bahkan nggak pernah install yang namanya Skype, tapi sekarang karena kebutuhan interview, kebutuhan berkomunikasi, saya jadi familiar dengan Skype dan juga aplikasi-aplikasi lainnya yang sangat membantu produktivitas, khususnya work from home. Ya, karena itulah perubahan yang terjadi, keadaan yang memaksa kita untuk berubah, keadaan yang memaksa kita untuk beradaptasi. Kalau sebelumnya saya selalu mengadakan seminar-seminar secara offline, bertemu dengan banyak orang di satu tempat, sekarang saya memulai untuk mencoba sesuatu yang baru. Virtual seminar. Dari rumah, dari tempat ini, menyapa kalian semua. Nah, sebagai entrepreneur juga kita harus kreatif. Ada begitu banyak bisnis yang akhirnya bertumbuh dan muncul di saat-saat pandemik ini. Di gara-gara pandemik ini akhirnya sekarang ada M-Cookies, gara-gara pandemik ini akhirnya sekarang ada Mary Riana Digital Learning, gara-gara pandemik ini sekarang masih ada bisnis-bisnis baru lainnya yang lahir di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya, kreatif. Jangan komplain, tapi be kreatif. Kreatif sebagai problem solver di tengah perubahan. Kreatif menjadi problem solver di tengah ketidakpastian. Terus mencari cara, gimana caranya bukan hanya bisa survive, tapi caranya bagaimana kita bisa mengupgrade perusahaan kita. Saya selalu ingat, di saat-saat krisis seperti ini, justru ini adalah ujian yang sebenarnya. Bad company will destroy during the crisis. Perusahaan-perusahaan yang buruk justru itu akan hancur di masa krisis. A good company will survive, perusahaan yang baik akan bisa bertahan, but a great company will improve. Perusahaan-perusahaan yang luar biasa justru dia akan berevolusi menjadi lebih baik lagi, beradaptasi menjadi versi terbaiknya di saat-saat krisis ini. Kamu termasuk yang mana? Saya harap nantinya di saat COVID-19 berlalu, perusahaan kita sudah siap dengan bisnis model yang baru. Saya harap di saat semua pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, kamu pun bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi-pribadi yang baru dengan kapasitas dan juga keterampilan-keterampilan yang baru. Kalau mungkin dulu ada hal-hal yang ingin kamu lakukan dan kamu selalu beralasan nggak punya waktu, now is a perfect time. Sekarang justru adalah waktu yang sempurna, waktu yang tepat untuk kamu mulai melakukannya. Mencoba untuk memaksimalkan masa-masa ini untuk mengupgrade diri. Mencoba untuk bisa memaksimalkan waktu-waktu ini memulai hal yang baru. Misalnya membaca buku, mencoba hal yang baru, melakukan hobi-hobi yang mungkin dulu sudah lama tertunda. Dan seperti saya bilang, jika setelah COVID-19 ini berakhir dan kamu masih menjadi orang yang sama, itu tandanya kamu gak belajar. Jangan sia-siakan masa ini begitu saja.
Tapi justru jadikan masa-masa ini sebagai kesempatan untuk kamu bertransformasi. Coba kenali keunikan, coba kenali kelebihan, coba upgrade pengetahuan kamu. Apa yang mau kamu lakukan dengan kelebihan-kelebihan itu? Apa yang mau kamu bagikan untuk orang lain di saat-saat sekarang ini? I think it's time for you to know more about yourself and care less about what other people think about you. Inilah saatnya dimana kamu harusnya lebih mengenal diri kamu sendiri dan lebih gak peduli dengan perkataan dan pikiran orang lain. Gak usah takut, coba aja. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu yang bergerak, siapa lagi? Tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,